Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Fakih dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halewaleo, Stambuk B1 B1 18120. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu biaya modal atau biasa disebut dengan cost of capital. Jadi dalam video ini kita berangkat dari definisi biaya modal. Jadi biaya modal adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Untuk memperoleh modal tersebut tentu memerlukan biaya yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Cara menghitung biaya modal. Di dalam cara menghitung biaya modal ini ada beberapa cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada biaya hitung atau biasa kita sebut dengan cost of debit atau biasa dilambangkan dengan KD. Cost of debit ini memiliki rumusnya yaitu KD sama dengan I tambah N kurang NB per N per NB tambah N per 2, di mana KD adalah biaya hutang jangka panjang sebelum pajak, KI adalah KD 1 kurang T, biaya hutang jangka panjang sesudah pajak, I adalah besarnya bunga obligasi yang dibayar, di mana N nilai hutang jangka panjang atau obligasi yang diterima pada akhir umurnya, NB penerimaan bersih obligasi dari penjualan, N usia obligasi, yang terakhir ada T atau tingkat pajak. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal di mana PTX menjual obligasi dengan nilai Rp1.000 per lembar, bunga per tahun 6% dengan jangka waktu 20 tahun. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar Rp960 per lembarnya. Tingkat pajak 50%. Berapa cost of debit? Jadi kita masukkan rumus dulu. Cost of debit, kemudian I tambah N kurang NB per NB tambah N per 2, di mana KD sama dengan 6%, I tadi besarnya bunga obligasi yang dibayar sebesar 6%, kemudian nilai hitung jangka panjang obligasi yang diterima pada akhir umurnya adalah Rp1.000 dikurang penerimaan bersih obligasi dari penjualan yaitu 960 per N atau usia obligasi yaitu 20 per 960 tambah 1000 per 2 sama dengan 60 tambah 2 per 980 sama dengan 62 per 980. Hasilnya 6,33%. Jadi kita masukkan lagi di KD 1 kurang T atau biaya hutang jangka panjang sesudah pajak sama dengan 6,33% dalam kurung 1 kurang 0,5. Hasilnya adalah 3,16%. Jadi selanjutnya di dalam menghitung biaya modal ada biaya saham preferen atau biasa kita sebut dengan cost of preferred stock. Jadi di dalam biaya saham preferen ini juga terdapat rumus yaitu KP sama dengan DP per NP, di mana KP adalah biaya saham preferen, DP adalah dividen yang dibayar, atau NP net profit atau biasa disebut dengan penerimaan bersih atas saham preferen. Jadi dalam biaya saham preferen ini saya juga akan menjelaskan contoh soalnya. PTX menjual saham preferen dengan dividen sebesar 5%, diharapkan terjual dengan harga Rp95 per lembar atau biasa disebut dengan per share,
Biaya-biaya yang dibayar atas penjualan tersebut diperkirakan Rp3 per lembarnya. Berapa biaya saham preferen? Jadi di sini kita masukkan rumus lagi, KP sama dengan DP per NP. Di mana DP 5% dikali Rp95 per Rp95 dikurang 3, yaitu NP, sama dengan 4,75 per 92, sama dengan 0,0516. Hasilnya 5,16% jika dibulatkan. Ya, kemudian selanjutnya di dalam cara menghitung biaya modal juga terdapat biaya modal sendiri atau yang biasa kita sebut dengan cost of equity, di mana modal yang berasal dari dalam perusahaan disebut modal sendiri. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara. Jadi cara menghitung biaya ini berbeda dengan cara menghitung biaya yang sebelumnya, di mana ini dibagi menjadi dua, di mana biaya modal sendiri ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada laba ditahan, dan yang kedua ada mengeluarkan saham baru atau saham biasa. Saya akan menjelaskan satu persatu dari laba ditahan dan mengeluarkan saham baru atau saham biasa. Di mana yang pertama, biaya saham biasa atau biasa kita sebut dengan cost of common stock. Terdapat juga rumus. Yang pertama ada KC sama dengan DC per P tambah G, di mana KC adalah cost of common stock dan DC adalah dividen yang dibayar, P harga pasar saham, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen atau biasa disebut dengan rate of growth. Jadi dalam biaya saham biasa ini atau cost of common stock juga saya akan menjelaskan contoh soalnya. Harga saham biasa sebesar Rp64 per share atau per lembar. Dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama sebesar Rp3 per share. Tingkat pertumbuhan dividen selama 6 tahun yang lampau rata 4%. Berapa biaya saham biasa sekarang? Jadi kita masukkan rumus dulu. Yang pertama KC sama dengan DC per P ditambah G. Jadi cost of common stock sama dengan DC nya sebesar Rp3 dan P nya sebesar Rp64 ditambah G adalah 0,04 sama dengan 0,0469 tambah 0,04 sama dengan 0,0869 atau biasa dibulatkan 8,69%. Ya, jadi dalam biaya modal sendiri atau cost of equity tadi saya sudah jelaskan, ada biaya saham biasa dan ada biaya laba ditahan atau biasa kita sebut dengan cost of retained training. Jadi dalam biaya laba ditahan ini juga memiliki rumus, yaitu KR sama dengan KC dalam kurung 1 kurang T dalam kurung I kurang B, di mana T adalah tingkat rata-rata pajak atas dividen atau income dari semua pemegang saham atau biasa kita sebut dengan average touch rate of stakeholders, dan B adalah biaya rata-rata makelar atau average brokerage fee. Jadi dalam biaya laba ditahan ini juga terdapat contoh soal. Jadi saya akan menjelaskan contoh soalnya. Dalam hubungannya dengan data sebelumnya, KC sama dengan 8,96% dianggap average atau tax atau biaya pajak sebesar 25% dengan brokerage sebesar 3%. Maka KR sama dengan KC dalam kurung 1 kurang T dalam kurung 1 kurang B. Jadi itu rumusnya tadi. Jadi kita masukkan 0
1 kurang 0,25, 1 kurang 0,0 sama dengan dalam kurung 0,0869 dalam kurung 0,75 dalam kurung 097 sama dengan 0,0632, atau hasilnya bisa dijumlahkan dengan sebesar 6,32%. Ya, jadi dalam biaya modal sendiri ini saya akan sedikit menjelaskan juga tentang biaya saham biasa baru atau biasa kita sebut dengan cost of new common stock. Jadi dalam biaya saham biasa baru ini juga terdapat rumus. Yang pertama ada KCB sama dengan DC atau DC per P kurang F tambah G, di mana KCB sama dengan cost of new common stock, di mana F sama dengan floating cost atau biaya emisi, dan DC sama dengan dividen yang dibayar, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen atau rate of growth. Ya, jadi dalam biaya saham biasa baru ini atau biasa kita sebut dengan cost of new common stock juga terdapat contoh soal. Jadi saya akan menjelaskan di sini dengan menggunakan jumlah model rupiah untuk penetapan weight-nya. Di dalam tabel ada komponen modal, jumlah modal, biaya per komponen modal, dan jumlah biaya. Dalam komponen modal ada utang jangka panjang, di mana jumlah modalnya sebesar 60 juta, biaya per komponen modalnya sebesar 3%, dan jumlah biaya sebesar 1.800.000, di mana jumlah biaya ini hasilnya jumlah modal dikali biaya per komponen modal. Komponen modal yang kedua ada saham preferen, jumlah modalnya sebesar 10 juta, biaya per komponen modalnya sebesar 7%, dan jumlah biaya dari hasil jumlah modal dan biaya per komponen modalnya sebesar 700.000. Dalam komponen modal yang ketiga ada modal sendiri, jumlah modalnya sebesar 130 juta, biaya per komponen modalnya sebesar 10%, jumlah biayanya sebesar 13 juta. Jadi dari hasil utang jangka panjang saham preferen modal sendiri, jumlah modalnya jika dijumlahkan sebesar 200 juta dan jumlah biayanya sebesar 15.500.000. Untuk weighted cost of capital 15.500.000 per 200 juta sama dengan 7,75%. Ya, jadi dalam video kali ini juga saya akan menjelaskan soal latihan yang telah diberikan dari dosen kami, dosen keuangan kami. Jadi ada 2 soal latihan. Saya akan membacakan soalnya. Yang pertama, sebuah perusahaan memiliki biaya utang sebelum pajak sebesar 10% dan tingkat pajak yang berlaku saat itu adalah 15%. Pertanyaannya adalah hitunglah biaya hutang setelah pajak. Jadi jawabannya diketahui tadi, biaya hutang sebelum pajak atau disebut KB sebesar 10%, tingkat pajaknya atau T sama dengan 15%, ditanyakan biaya hutang setelah pajak atau KD. Jadi kita masukkan rumus, KD-nya sama dengan KB dalam kurung 1 kurang T sama dengan KB sebesar 10% dan 1 kurang T sebesar 1 kurang 15% sama dengan 0,1 dalam kurung 1 kurang 0,15 sama dengan 0,1 dalam kurung 0,85 sama dengan 0,085 jika dihasilkan sama dengan 8,5%. Dalam soal latihan juga ada soal kedua, perusahaan menerbitkan saham preferen sebesar 100 lembar senilai Rp100.000 dengan bunga tetap 8% per tahun
di mana penjualan saham preferen ini sebesar 9 juta rupiah jika dijual per lembar sebesar 90.000 rupiah per lembarnya. Jadi pertanyaannya adalah hitunglah biaya modal saham preferen. Jadi yang ditanyakan ini hitunglah biaya modal saham preferen. Jadi modal saham preferen ini disebut dengan KPS, tadi sudah dijelaskan. KPS sama dengan DPS per PN kali 100%, itu rumusnya. Sama dengan 8% kali 10 juta per 9 juta kali 100% sama dengan 800.000 per 9 juta rupiah dikali 100%. Ini sesuai rumus tadi, sama dengan 0,0889 kali 100%. Jadi hasilnya 8,89%. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.